rekonstruksi gerakan Yesus. Jadi, menurut Fiorenza, sejarah kekristenan itu ditulis dari sudut pandang para pemenang, alias kaum laki-laki. Nah, otomatis banyak hal yang bernuansa patriarki. Akibatnya, suara dan peran perempuan dalam cerita awal kekristenan sering dihapus atau paling dipinggirkan. Maka dari itu, Fiorenza mengatakan, kita perlu rekonstruksi alias membangun ulang sejarah itu dan memberi tempat yang adil buat perempuan. Nah, kita masuk ke dalam kritik terhadap Perjanjian Baru. Perlu kita ingat lagi, Perjanjian Baru itu bukan catatan harian Yesus dan murid-muridnya, tapi hasil refleksi komunitas Kristen setelah Yesus wafat dan gerakan mereka berubah jadi lembaga. Karena itu, teksnya sering condong ke perspektif laki-laki, jadi apa yang kita baca kadang lebih bersifat deskriptif, menceritakan situasi waktu itu, bukan normatif yang berlaku sepanjang masa. Nah, jadi gerakan Yesus itu apa sih? Menurut Fiorenza, gerakan Yesus sebenarnya bukan agama baru, tapi sebuah gerakan pembaruan dalam tradisi Yahudi. Intinya, Yesus fokus ke kerajaan Allah. Nah, dalam kerajaan Allah ini, laki-laki dan perempuan sama-sama dipanggil jadi murid. Artinya, sejak awal gerakan Yesus itu komunitas yang sederajat, tanpa hierarki gender. Kalau kita lihat, budaya Yahudi waktu itu sangat menekankan bait suci dan Taurat. Sayangnya, posisi perempuan seringkali digambarkan negatif dalam sistem ini. Misalnya di Misnah atau komunitas Qumran. Tapi Yesus justru datang dengan cara yang kontrakultur. Dia buka ruang yang setara buat laki-laki dan perempuan. Gambaran paling kuatnya ada di perjamuan atau pesta sebagai simbol hadirnya kerajaan Allah, di mana struktur patriarki dan ketidakadilan dipatahkan. Dalam gerakan Yesus ini, perempuan punya peran besar banget. Mereka bukan cuma pengikut, tapi juga murid dan saksi. Contohnya, kisah kebangkitan Yesus pertama kali justru disampaikan ke perempuan, Maria Magdalena dan teman-temannya. Dari sanalah mereka jadi pengikat komunitas murid. Jadi sudah sangat jelas kalau Yesus meneguhkan otoritas perempuan dalam pewartaan Injil. Shalom, perkenalkan nama saya Abraham Trifandi Milu dengan NIM 712023-012. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Perjanjian Baru sebagai teks androsentrik. Nah, yang dimana teks ini menjelaskan bahwa Perjanjian Baru itu dipandang sebagai teks androsentrik yang dimana berpusat kepada laki-laki, yang dimana juga penggunaan maupun penghinaan terhadap perempuan ini dibangun dalam kerangka sosial patriarkal. Nah, kanon resmi untuk membatasi akan interaksi dan juga lebih banyak bersifat ideologis daripada menggambarkan akan relasi sejati laki-laki dan juga perempuan. Nah, oleh sebab itu, penting untuk dilakukan akan rekonstruksi kesejarahan yang menonjolkan akan peran perempuan dalam gerakan Yesus. Nah, dalam konteks love patriarchalsm ini, perempuan itu sering kali mereka itu tersisih dan juga digantikan oleh struktur dominan laki-laki. Nah, padahal love patriarchalsm ini sejatinya adalah sebuah produk kekristenan yang berkembang di masa kemudian, bukan gambaran asli dari gerakan Yesus. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas Yesus sang feminis. Di sini saya dapat topik yaitu Yesus dan keluarga baru. Dalam bukunya Prof. Busak sudah dijelaskan bahwasanya dalam gerakan Yesus seolah-olah nampak bahwa Yesus bersifat anti keluarga. Nah, menurut data di kitab-kitab kanonis Perjanjian Baru ditegaskan bahwa Yesus tidak membentuk keluarga. Yesus mengajarkan murid-murid untuk meninggalkan keluarga. Namun ada bukti bahwa Yesus mengajarkan perihal perkawinan.
yang dikembalikan pada ajaran perkawinan dalam perjanjian lama dengan menekankan pada kesatuan antara laki-laki dan perempuan dengan menolak perceraian. Namun juga terdapat teks yang mengatakan bahwa dalam kerajaan surga perkawinan tidak mendapatkan makna apa-apa. Maka perkawinan adalah suatu peristiwa pendek belaka yang terjadi di bumi. Mengatakan bahwa Yesus anti keluarga kiranya tidak mewakili pandangan dan fitrah Yesus. Berdasarkan teks-teks yang tersedia, kiranya perlu dikatakan bahwa Yesus tidak anti keluarga, melainkan melakukan revisi pemahaman terhadap keluarga. Keluarga tidak dipahami dalam arti sempit, melainkan mencakup relasi yang luas. Keluarga saudara dan ibu Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Menurut Keskuar Fiorenza, gerakan Yesus adalah gerakan pembaruan Yahudi. Yesus tidak berusaha untuk membentuk kelompok di luar agama Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi dan pengikut-pengikutnya dalam gerakan Yesus adalah orang Yahudi. Ajaran utama Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah, semua orang dipanggil, baik laki-laki maupun perempuan. Konsisten dengan ajaran itu, maka gerakan Yesus mencakup laki-laki dan maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan dipanggil menjadi murid Yesus dalam kesetaraan. Maka gerakan Yesus adalah gerakan dalam agama Yahudi yang merupakan komunitas murid yang sederajat. Gerakan Yesus harus dibaca dalam bingkai etos dominan kerajaan Israel yang kudus, di mana bait suci dan Taurat adalah dua hal yang utama. Pemahaman umum yang diterangi oleh etos semacam itu, perempuan digambarkan secara negatif. Qumran mendirikan persekutuan camp militer laki-laki Asia menegaskan bahwa perempuan dikuduskan oleh perbuatan laki-laki, walaupun terdapat gambaran positif yakni dalam dalam kisah kepahlawanan Yudit. Sisi kerajaan Allah Yesus adalah pencapaian praktis keutuhan yang eksklusif. Simbol dari gerakan Yesus adalah perjamuan atau pesta perkawinan. Teman-teman bisa membaca dalam Lukas 7 ayat 34. Dalam kedatangan kerajaan Allah yang disimbolkan oleh pesta perkawinan, ketidakadilan dikalahkan oleh perkawinan. Patriarkal ditaklukkan. Itu terdapat dalam Markus 12 ayat 18 sampai 27. Masa depan ini ditandai dengan panggilan pada semua orang. Itu terdapat pada Matius 22 ayat 2 sampai 14, termasuk perempuan dan laki-laki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam gerakan perempuan. Nah, dalam gerakan Yesus, perempuan ini mempunyai posisi yang sangat penting. Kenapa? Karena Yesus membawa berita tentang pembalikan eskatologi, di mana yang terbelakang itu akan menjadi yang terdahulu. Nah, berita ini tidak hanya berlaku bagi orang sakit, bagi orang miskin, atau para pendosa, tetapi juga bagi perempuan yang hidupnya di bawah struktur patriarkal. Nah, kita juga bisa belajar dari kisah-kisah Injil yang dimana menunjukkan bahwa Yesus ini memberi tempat khusus bagi perempuan. Yang salah satu contohnya kita bisa lihat dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50, di mana di situ membahas tentang perempuan yang membasuh kaki Yesus. Nah, di sini perempuan itu dikenal sebagai seorang pelacur. Namun Siska Zlel Florenza ini menekankan bahwa mungkin perempuan itu hanya sebagai stigma sosial.
Nah, yang penting di sini adalah sikap Yesus yang menerima dan menghargainya, sehingga menegaskan bahwa perempuan sejak awal telah dilibatkan dalam gerakan Yesus. Selain itu, Yesus memperkenalkan gambaran Allah yang keibuan dan penuh belas kasih. Misalnya dalam perumpamaan induk ayam yang melindungi anaknya. Nah, tradisi perempuan ini dipahami sebagai dipahami bahwa Allah ini sebagai Sophia atau hikmat Allah yang dilukiskan dengan citra perempuan. Dalam kerangka ini, Yesus tampil sebagai utusan Sophia, bahkan kemudian dipahami bertindak sebagai Sophia itu sendiri. Nah, gambar ini menegaskan bahwa Allah menghadirkan kesetaraan dan penerimaan bagi semua orang. Jadi bukan cuma laki-laki, tetapi juga bagi perempuan. Keterlibatan perempuan juga tampak nyata dalam pelayanan Yesus. Di sini mereka hadir dalam pemberitaan, penyembuhan, dan perjamuan serta menjadi penggerak langsung bagi keberlangsungan gerakan Yesus. Bahkan peristiwa kebangkitan Yesus pertama kali disaksikan oleh perempuan seperti Maria Magdalena dan lainnya, sehingga mereka tampil sebagai saksi utama sekaligus sebagai pemersatu komunitas murid. Dengan demikian, gerakan Yesus menghadirkan etos alternatif yang menolak ketidakadilan patriarkal. Nah, perempuan tidak lagi dipinggirkan, melainkan diangkat sebagai murid, saksi, dan pelayan yang sejajar dengan laki-laki di hadapan Allah. Terima kasih. Teman-teman, kita masuk dalam kesimpulan dari materi kami. Gerakan Yesus pada dasarnya adalah gerakan pembaharuan dalam tradisi Yahudi yang menekankan kerajaan Allah sebagai ruang kesetaraan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Pembacaan feminis seperti yang ditegaskan oleh Elizabeth, di mana menunjukkan bahwa peran perempuan sebenarnya sangat penting dalam pelayanan Yesus, meskipun kemudian banyak terpinggirkan oleh budaya patriarki dalam sejarah gereja. Secara sederhana, Yesus bisa disebut sebagai feminis karena ia menegaskan martabat perempuan, melawan sistem patriarki dan menghadirkan kerajaan Allah sebagai tempat di mana semua orang diperlakukan sama di hadapan Allah. Saatnya sudah Alkitab tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.